angkat 2 KKNDR UIN Sumatera Utara akan melakukan wawancara bersama tenaga medis, dan di sini telah hadir narasumber kita Ibu Dr. Anggraini Widya Sari Lubis, SPA. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan pertama kita, Dok. Apa COVID-19 itu, Dok? Ya, terima kasih pada adik kami, Diana Lumongga dan Ayu. COVID-19 itu sebenarnya kepanjangan dari coronavirus disease ya. COVID-19 itu 2019 itu artinya dia ditemukan tahun 2019. Jadi COVID-19 itu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang biasanya menyerang saluran pernafasan. Kira-kira seperti itulah penjelasan tentang COVID-19 itu. Selanjutnya, bagaimana bahaya virus ini, Dok? Kalau bahaya sebenarnya memang ada beberapa orang yang terkena itu mungkin sekitar 80%, dia menyebabkan ke seseorang itu gejala klinisnya tidak nampak, tidak ada. Dan seperti kita ketahui kalau gejala klinis, kalau misalnya dijumpai ada penyakit corona itu bisa demam, batuk, ya kan, flu, badannya udah nggak enak, sakit tenggorokan. Di 80% itu sekitar 80% dia cuma gejala ringan saja gitu. Nah 10%-nya 15%-nya bisa menjadi gejala yang berat sampai sesak nafas, ya kan. Nanti dari 5%-nya bisa sampai dia kritis, udah nggak sadar gitu, sampai harus perlu alat bantu nafas seperti itu. Jadi memang kalau banyak orang yang bilang itu nggak berbahaya kok, cuman ke penyakit yang gejalanya batuk, demam. Tapi kan kita nggak tahu kita tuh masuk yang mana gitu. Misalnya pun kita mempunyai gejala, kita kan nggak tahu juga menularkan ke orang-orang sekitar kita. Nah, kan bisa menularkan nih, soalnya penyakit yang menularkan. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Selanjutnya, Dok, selain menjaga kesehatan fisik, apakah kita harus menjaga kesehatan mental juga, Dok? Kalau kesehatan mental pasti ya, karena memang kan berita-berita sekarang itu yang tersebar itu udah macam-macam ya. Katanya virus corona itu memang mematikan, berbahaya. Memang iya mematikan, cuman kan banyak-banyak. Jadi mendengar berita juga harus disaring gitu. Kalau perlu pun nggak usah semua berita yang kita dengar itu tidak perlu semua kita dengarkan secara ini betul-betul gitu. Jadi yang mungkin hanya untuk didengarkan sekilas saja gitu, ya. Karena memang penyembuhannya itu harus mentalnya. Kalau misalnya udah positif itu sakit corona, mental itulah yang harus dijaga betul gitu. Mungkin itu saja. Selanjutnya, Bu, menurut Bu Dokter, bagaimana cara menyikapi informasi tentang COVID-19 ini? Informasinya ya, menyikapinya ya kita sikapi, misalnya ada berita yang bagus ya disikapi. Misalnya pun ya seperti kita ketahui sudah diberitahukan sama pemerintah harus memakai masker ya, kalau keluar pakai masker, rajin cuci tangan ya kan, terus menjaga jarak, social distancing, physical distancing gitu. Kalau tidak perlu sekali tidak usah keluar, cukup di rumah aja, stay at home gitu, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, Dok, apakah termogan memiliki efek samping, Dok? Sejauh ini termogan itu kan untuk mengecek suhu tubuh ya. Sejauh ini belum ada bahaya yang dilaporkan atas pemakaian dari termogan itu sendiri. Jadi untuk saat ini pemakaian itu masih dalam batas aman dan wajar. Selanjutnya, Dok, bagaimana tanggapan dokter tentang masyarakat yang belum mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah? Kalau belum mengikuti, mungkin dia belum merasa tubuhnya itu nggak mungkin virus corona datang ke saya. Mungkin sebaiknya ya, kan kita nggak tahu kita bisa menularkan ke orang lain, daya tahan tubuh kita seperti apa. Ya saya sarankan tetap memakai masker, mencuci tangan, terus
bagaimana cara tetap produktif selama di rumah aja dong? Karena memang udah di rumah aja, kan mungkin banyak kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya masak, belajar masak gitu ya kan, bercocok tanam. Dari kita bisa belajar masak bisa menghasilkan juga ya. Misalnya entah nanti buat kue, buat apa minuman, terus dijual, atau buat kerajinan-kerajinan tangan. Kan anak muda sekarang lebih kreatif ya. Terus atau kalau yang muslim kan bisa ngaji, itu bisa hatam Al-Qur'annya sampai satu Al-Quran 30 juz gitu. Mungkin itu aja kira-kira. Baik Bu Dokter, terima kasih atas waktu yang diberikan dan ilmu yang Bu Dokter paparkan. Untuk teman-teman dan untuk penonton semuanya, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Kesimpulannya adalah tetaplah stay at home, jaga kebersihan, dan jangan lupa pakai masker. Sekian dari kami kelompok KKMDR 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.